lagi di channel Alman Teknologi. Kali ini saya mau membahas mengenai middleware biasanya orang-orang bilang. Di ASP.NET Core itu ada sebuah komponen atau sebuah software atau kumpulan dari beberapa service itu bernama middleware. Jadi di dalam ASP.NET Core ini ada penghubung pada saat program akan dieksekusi, program akan dipanggil. Nah, itu ada semua di sini bernama middleware. Oke, kita lanjut. Middleware itu apa sih? Middleware adalah perangkat lunak yang dirakit menjadi saluran atau pipeline aplikasi untuk menangani suatu request dan respon dengan menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Di middleware ini protokol yang digunakan itu HTTP atau HTTPS. Bedanya apa dengan API? Nah, di middleware ini adalah internal di dalam ASP.NET Core sendiri. Jadi beda dengan API walaupun sama-sama menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, tapi di middleware ini menjalankan untuk fungsi di dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi ada beberapa urutan yang biasa disebut pipeline di middleware. Itu sama seperti API. Dia ada request, lalu dia ada response. Tetapi bedanya di middleware ini kita bisa menjalankan beberapa middleware secara berurutan. Jadi yang menjadi urutan atau yang disebut pipeline request itu adalah request ke middleware pertama. Di middleware pertama ini ada logic sendiri, misalnya mengaktifkan static files atau mengaktifkan is development atau apa, terus bisa mengaktifkan logging. Nah, lalu setelah itu next ini bisa mengaktifkan misalnya MVC, bisa mengaktifkan controller. Nah, itu bisa di sini semua. Lalu setelah itu step selanjutnya next. Nah, sampai seterusnya bisa bebas beberapa middleware sekaligus. Lalu di sini jangan lupa untuk memasukkan logic. Jadi di middleware itu pada saat kita memanggil middleware 1 itu harus ada logic yang dipanggil. Nah, setelah selesai logic itu terpanggil atau function itu terpanggil, lalu kita ketik next di sini. Lalu masuk ke logic kedua. Dari logic kedua sama kita next lagi, masuk ke middleware ketiga, logic ketiga. Jika sudah selesai sampai middleware yang kita inginkan, ini akan membalikan hasil dari permintaan tadi ke dalam pipeline middleware tadi. Yang tadi pipeline request menjadi pipeline yang mengeluarkan response. Seperti itu. Jadi konsep kerjanya logic, lalu next, logic lagi, next, logic lagi, baru memberikan respons. Seperti itu. Oke, kita coba langsung praktek di middleware ini. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat tutorial menggunakan .NET Core itu dengan nama Web Alman Teknologi. Oke, saya juga sudah menjelaskan garis besar cara membuat project. Kenapa di sini ada yang namanya www.root seperti kita menggunakan SMPP atau Apache, di situ ada namanya www.root. Atau kalau kita coba pernah upload ke hosting itu pasti ada nama folder yang bernama www.root. Nah, kenapa di sini di ASP.NET Core atau .NET Core ini ada www.root? Ini untuk menggunakan beberapa file yang menjadi static file. Maksudnya static file apa? File tersebut di dalam folder yang sudah kita taruh itu nggak akan berubah. Namanya static file. Contoh apa? Contoh CSS. Oke, kan CSS di dalam template kita itu nggak jarang berubah. Jarang, maupun kalau kita memang mau customnya di awal sekali. Nah, jarang ada perubahan seperti data atau seperti bisa dibilang session. Nah, itu tidak disimpan di sini. Tapi di sini yang berkaitan dengan misalnya gambar, misalnya library, misalnya
JavaScript misalnya, CSS. Nah, di sini kita panggil semua. Oke. Lalu ada yang namanya patch. Patch ini apa? Ini adalah kumpulan dari Razor Patch. Jadi Razor Patch ini sintaksnya .cs HTML. Dia menggunakan kode HTML di sini. Nah, ini HTML-nya ada div, ya kan, H1, P, ini kan HTML nih. Nah, di sini ada view data. View data ini hampir sama seperti viewback. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung apa itu view data, apa itu viewback, mungkin nanti tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan apakah itu view data maupun viewback. Oke, kita coba. Nah, di sini hampir sama seperti Razor MVC, hampir sama. Di sini ada layout. Nah, kalau teman-teman pernah pakai MVC, Razor MVC di .NET, ASP.NET MVC, itu kita tahu di chart itu ada layout, ya kan? Di sini juga ada yang namanya bisa ada menu, bisa ada layout login, bisa ada footer, bisa ada head layout, di situ ada semua. Ini hampir sama. Di sini juga ada layout. Layoutnya isinya ini. Lalu ada juga di sini validation script. Nah, ini gunanya untuk validasi form-form kita. Lalu udah sampai sini. Nah, di sini ada program maupun startup. Seperti aplikasi konsol, ada public static void main. Nah, di sini manggil create host builder, lalu dijalankan. Nah, ini di sini dipanggil, lalu dia menjalankan di sini. Kalau di .NET ASPX ini, program ini seperti Global ASAX. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau coba .NET MVC, di situ ada yang namanya Global ASAX. Kalau mungkin buat project MVC, di situ bisa kelihatan. Lalu di sini ada startup. Oke, kita ngomong middleware. Middleware itu berkaitan dengan startup di sini. Jadi yang kita ketahui ada dependencies injection, ada beberapa yang diberikan dari .NET-nya, seperti iConfiguration. Nah, ini untuk memanggil JSON, launch JSON. Jadi kita dulu di ASP biasa, itu settingannya menggunakan XML. Tapi kalau untuk .NET Core, kita menggunakan JSON di sini. Jadi kita tinggal panggil, contoh saya di sini memanggil yang namanya environment development, itu bisa dipanggil di startup. Nah, itu bisa juga saya misalnya panggil di sini config atau connection string, itu bisa juga nanti di declare di sini juga. Nah, bisa portnya juga bisa diganti di situ. Nah, kenapa di sini ada yang namanya localhost 5001 maupun 5000? Nah, kenapa? Karena yang video saya sebelumnya itu kita di .NET Core ada dua hosted model. Jadi ada dua hosted model. Yang pertama in process, yang kedua out process. Mungkin teman-teman kalau mau tahu bisa lihat video saya sebelumnya untuk hosted model. Oke, kita coba di sini startup. Nah, lalu ada iService Collection. Ini bisa disebut service-nya. Service-nya ini apa? Pertama dia menggunakan Razor. Jadi dia pasti memanggil yang namanya Razor. Karena kita di sini ada patch yang isinya Razor itu sendiri. Lalu di sini ada configure. Di configure ini kita menggunakan iApplication Builder dan iWeb Host Environment. Nah, yang tadi saya bilang. Nah, di sini kita bisa mendeclare atau membuat percabangan apabila aplikasi kita masih posisi development. Exception patch-nya itu pada saat ada error itu bisa tampil di sini. Ya. Nah, kalau misalnya di posisi di production itu kita menggunakan langsung halaman error, itu bisa juga. Jadi nanti tergantung teman-teman mau gimana, itu bisa di custom. Lalu kita bisa menggunakan HTTP redirect. Nah, ini digunakan use static file karena di sini kita ada yang namanya www root.
Jadi gini, seperti materi sebelumnya, itu kita ada namanya urutan. Ini di middleware ini urutannya nih seperti ini teman-teman. Jadi ini jangan terbalik. Kalau ini terbalik, ini di sini, atau ini saya coba di sini. Nah, ya, itu nggak bakal jalan. Jadi urutannya selalu itu. Jadi di materi saya sebelumnya itu kan ada yang namanya di situ logging, lalu ada yang namanya static files, lalu MVC. Nah, MVC itu nanti ditaruh di bawah sini. Oke, seperti itu. Itu namanya setting-setting di middleware. Lalu bisa menggunakan use authorization, lalu bisa menggunakan routingnya kemana, ini bisa disetting di sini. Ya, biasanya kalau MVC nanti settingnya di paling bawah, ada yang namanya. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih. Saya menggunakan app run dengan respon rate asingnya namanya hello from first delegate. Lalu keduanya hello from second delegate. Pertanyaannya, pada saat saya menjalankan ini, yang tampil apa ya kira-kira? Apa karena dia asing yang tampil langsung yang kedua? Apa yang tampil yang pertama? Atau semuanya nggak ada yang tampil? Oke, kita jalanin ya. Kita coba. Apakah yang akan tampil? Oke, ini coba kita running. Apakah yang akan keluar? Kalau dilihat dari code-nya, nah, kenapa ini yang tampil hello from first delegate? Kenapa? Apakah ada yang salah? Nah, jadi di middleware itu yang saya bilang, pada saat di materi PowerPoint kita, itu kan ada yang namanya logiknya itu, setelah menggunakan logic itu kita harus menggunakan next. Nah, ini kenapa nggak jalan? Karena kita nggak ada next. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini, teman-teman di sini jangan menggunakan run, tapi menggunakan use. Oke, use, lalu async konteks, lalu di sini ada yang namanya next. Tutup. Lalu di sini Nah, di sini ada yang namanya expression lambda seperti sebelumnya. Ini tetap biarkan saja, lalu async.use next. Lalu di sini kan kita menggunakan async, ini gunakan await. Kita ganti next dot invoke lalu ini ada error. Oke, kita coba jalanin. Nah, karena di sini saya coba menggunakan ini. Oke, kita coba gini. First, second delegate.
Apakah berhasil? Oh, keluar ya, ini keluar. Jadi middleware itu akan berjalan apabila kita misalnya menggunakan MVC di sini. Itu kita setting di sini. Pada saat kita memanggil pertama itu apa, lalu routingnya kemana. Makanya di sini digunakan use routing. Jadi dari MVC itu misalnya kita manggil nanti home atau dashboard. Itu kita panggil pertama kali, MVC-nya apa, controllernya apa. Dia akan mengikuti rute selanjutnya pada saat di HTML itu memanggil controller lain seperti itu. Oke, sampai sini konsep atau materi mengenai middleware. Intinya middleware itu ada sebuah proses yang berurutan dari pipeline response sampai dia mengeluarkan result pipeline response-nya. Jadi dari request ke response seperti itu. Lalu di ini nanti kemungkinan di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai MVC. Oke, itu saja pengenalan middleware dari saya. Salam Alman Teknologi.